Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita berjumpa lagi masih di segmen yang sama seperti kemarin, yaitu Ragam Pusaka Sulawesi. Kali ini kita akan melihat salah satu Badik Makassar, Badik Makassar yang mungkin sudah tidak 100% masih wibawanya lagi. Karena untuk gagangnya sudah kita lakukan penggantian. Nah, seperti apa detailnya? Simak terus. Ya, untuk badi ini sendiri, berdasarkan analisa kami, diidentifikasi adalah salah satu jenis dari atau salah satu bentuk dari badi Makassar, yaitu Dede Taeng. Ya. Nah, kita cerita sedikit bahwa untuk gagang sudah dilakukan penggantian, sumpah juga. Yang masih bawaannya itu adalah sarungnya. Jadi sarung ini dari kayu cenrana atau campaga merah dan sudah berhiaskan aksesoris tabu-tabu perak. Ini perak ya, bukan logam. Tetapi peraknya tidak murni, tidak terlalu murni. Jadi kandungan lainnya apa? Jadi peraknya ini, aksesorisnya ini bahan peraknya memiliki kandungan unsur logam lain. Ya, jadi tidak terlalu murni untuk kandungan peraknya pada aksesorisnya. Dan yang unik ada pelapis di dalam ini dari bahan cangkang atau tempurung penyu ya. Ini timbal balik, bagian depan ada, bagian belakang ada. Ini yang melakukan penggantian gagangnya ini adalah di tempat workshop kami sendiri ya. Kami cari gagang yang kira-kira konsep bentukannya senada dengan bentuk bagian atas di sini atau balembengnya. Karena ini balembeng kalau kita lihat normalnya dia sebenarnya agak menunduk ini ya, tidak rata atau datar ya. Seperti contohnya ini, dia tidak flat ya. Ini betul-betul rata, lurus kayak gini. Dia agak menunduk ya, turun. Nah, jadi otomatis gagang dibuat yang agak sedikit menunduk juga. Seperti itu konsep-konsepnya. Nah, untuk gagang sendiri kita ganti menggunakan kayu santigi. Ya, santigi yang tua gelap. Kemudian untuk sumpahnya kita kasih bahan perak. Tapi peraknya ini ya kalau dilihat memang agak beda warna karena ini lebih tingkatan kemurnian peraknya lebih tinggi dibanding ini ya, kadar peraknya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat sekilas dulu bilahnya, tampilan bilahnya. Mantap nih. Nih bentuk-bentukan bilahnya ya, sangat cantik, sangat bagus lacaknya atau disiplin bentuknya atau pakem bentuknya ini ya. Nah, kemudian perutnya juga cantik. Nah, lehernya naik dan lehernya kecil ya, ramping, tidak terlalu lebar di sini bentukan lehernya agak naik, jadi pinggangnya agak kecil ya karena lehernya naik. Kemudian spasi leher ini sangat kecil, tidak terlalu panjang, tidak panjang menjorok ke depan ya atau mengarah ke perut. Nah, setelah itu baru langsung perut turun dan di sini naik lagi membentuk meruncing ke arah ke ujung. Sangat indah lekukannya ya atau bentuk-bentuknya. Kalau orang Makassar bilang tata nah ya, jadi tata nah nih. Gambar kita tata nah begitu. Pore tata nah ya. Nah, seperti ini. Untuk pamornya mungkin sebentar kita bisa lihat detailnya. Karena konsep pamor sebetulnya ini dia bukan yang corak ramai abstraknya apa ya, banyak corak atau apa di dalamnya. Dia termasuk versi yang simple sederhana, memang tidak banyak lipatan, langsung cuman susunan bahan awal pasang baja ya seperti itu. Tidak terlalu banyak gumpalan-gumpalan guratan yang dihasilkan dari lipatan atau susunan pada bahan pamornya. Oke ya, sesaat lagi kita simak detail dari pamornya. Nah, kita perhatikan detailnya. Ini masih bawaan untuk sarung. Ini dia aksesorisnya. Memang sekilas buram-buramnya terlihat seperti bahan dari logam ya. Tapi ini bukan. Kalau logam itu oksidasinya dia kehijauan, bercak-bercak hijauan. Ini oksidasinya tidak seperti itu ya, beda. Nah, jadi dia kandungan peraknya tidak seperti yang ini ya. Kandungan peraknya itu mungkin sekitar 60% ya, 60%. Atau mungkin 70%, 60 sampai 70%. Ini dia sisi atau tempurung penyu ya. Tapi ini bukan yang dibuat sekarang ya, ini sudah ada sejak zaman dulu ya. Ini masih zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu yang masih ada di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi ya. Ini dia. Eh ya mungkin untuk simpelnya teman-teman bisa mencari lah, cari tahu di Google. Cari tahu di Google makna atau filosofi dari cangkang penyu ya atau tempurung penyu atau biasa di sini sih lebih banyak disebut, oops sorry ketabrak. Biasa di sini lebih banyak disebut sisi ya, sisi penyu, sisi penyu. Jadi ya.
Saya sekitar sampai sejauh ini baru 2 kali menemukan body dulu yang memang masih ori bawaannya yang menggunakan sisik penyu seperti ini. Yang saya temukan atau saya, lihat langsung dengan mata kepala sendiri ya, satu yang ini, yang kedua milik kawan. Mungkin di luar itu mungkin ada ya, cuman kebetulan kita belum menemukan jadi kita belum bisa menceritakannya. Nah, oke, terlalu lama mungkin tadi ya kita buka isinya. Oh sebentar, nah ini. Jadi ini konsep gagang yang kita cari agar terlihat lebih cocok dengan bentukan ya ini ya. Kalau kita taruh begini, ya, ya pasang begini. Nah, dia agak menunduk memang ini, turun. Harusnya dia rata seperti ini kan biasanya. Ini model memang model bentuknya dari sananya begitu, dia agak turun. Terlihat dari ini kan, ini juga miring. Harusnya kan rata begini biasanya kan umumnya. Ini rata. Ini miring. Karena ini juga ikut tunduk atau miring juga. Nah, jadi buatlah gagang yang agak meruncing dan di sininya agak berasa ada tekukan atau lekukan. Maka terlihatlah menjadi lumayan serasi ya. Lumayan serasi. Oke, langsung kita lihat bilahnya. Nah, ini dia. Oke. Ini bentuk lehernya sangat cantik ya, saya sangat suka sekali. Jadi space lebar-lebar leher ini sangat kecil, ramping ya. Kemudian bentuknya menjorok naik ya. Nah, sehingga ini juga terhitung ramping. Ini tidak terlalu lebar. Ya, ini agak ramping. Seperti ini. Kemudian dari sini perut cuma berapa ini ukurannya ya? Sekitar 1 cm lebih mungkin ini. Terus langsung turunlah membentuk perut ya. Sampai ke depan di sini lalu mulai meruncing. Nah, ini terdapat warna bahan yang berbeda di sini, membentuk 2 gumpalan. Ini juga beberapa. Oke. Jadi ini bukan teknik lipatan yang banyak, susunan yang banyak. Mungkin bahan baku awal cuma berapa lapis totalnya. Kemudian langsung dilakukan pemasangan baja ya. Ini secara teknis kita coba mempelajari secara teknis bagaimana waktu pembuatannya dulu ya, pada masanya dulu. Dan untuk ukuran bilah setua ini ya sangat terjaga ya. Masalah matanya masih sangat awet, tidak ada keropos, tidak ada gerigi-gerigi. Tetapi ya memang karena pernah karat parah sepertinya jadi banyak menyisakan bopeng-bopeng kecil ya di mana karatnya besar membatu dan ketika karatnya berhasil lepas ya itu menyisakan lubang-lubang atau bopeng-bopeng seperti ini salah satu contohnya ya. Ini coba saya fokuskan. Nah, ini salah satu contoh kalau karat membatu dan sudah terbuka atau terangkat akhirnya seperti itu jadinya. Tapi hal itu tidak mengurangi keindahannya, tidak mengurangi sumaknya, dan juga tidak mengurangi apa ya kesan elegan pada tampilan body ini sendiri ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, ini dia. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini untuk segmen Ragam Pusaka Sulawesi dengan edisi Badi Makassar yang ini. Dan harapan bisa menambah wawasan dan juga referensi teman-teman sekalian. Dan tetap stay mengikuti perkembangan dari akun kami karena kedepannya persiapan untuk kita bersihkan dulu ini dan kemudian akan kita review tampilkan ke teman-teman sekalian. Ya, salah satu koleksi kami juga ini Badilu ya, Badilu pusaka andalan juga ya. Untuk sumpahnya berbahankan emas ya. Lu kemudian masih ada satu lagi mungkin untuk episode berikutnya yaitu sebilah badik di mana handle-nya dari gading dan aksesorisnya ini dari emas, Aryo dari emas dan Aryo dari perak. Kita review semua untuk teman-teman semua. Ya, saya SP undur diri. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam pusaka.